sekalian, apa kabar? Kalian dalam keadaan sehat walafiat ya harapannya. Dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Ibu perkenalkan, nama Ibu Bonsunanti. Ibu mengajar matematika dan IPA di kelas 7. Tentunya beberapa bulan ke depan kalian akan menerima pelajaran jarak jauh atau online. Itu kalian paham ya, sudah waktu MTLS kalian mengenal pelajaran jarak jauh secara online. Nah, di SD juga kalian tentu sudah tahu tentang pembelajaran jarak jauh atau secara online. Nah, di sini Ibu akan mengajar kalian matematika ya. Sebelum lebih jauh Ibu menjelaskan tentang matematika, di sini Ibu akan mengajar kalian matematika tentang materi yaitu bilangan bulat. Di kelas 6 waktu SD ya, kalian tentu sudah tahu apa itu bilangan bulat. Untuk lebih jauhnya, nanti Ibu akan memberi kalian pengertian dulu apa itu bilangan bulat, dan nanti kita saksikan sama-sama penjelasan tentang bilangan bulat dan cara penjumlahan serta mengurutkan dan pengurangannya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai pelajaran matematika dengan pengertian bilangan bulat. Sebelum kalian mengerti lebih jauh tentang bilangan bulat, Ibu jelaskan dulu pengertian dari bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan. Pecahan itu kan contohnya 1/2, 1/3, 1/4, artinya 1 dibagi 2, 1 dibagi 3, dan seterusnya. Dapat juga dikatakan bilangan positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0 juga termasuk bilangan bulat. Dan dapat dikatakan bilangan negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Itulah pengertian dari bilangan bulat. Ya, bilangan bulat juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya penerapan pada termometer. Kalian pernah tahu kan? Sudah mengerti tentang termometer, yaitu alat untuk mengukur suhu udara. Nah, di sana juga kalian pernah tahu kan
bagaimana pembawa berita di TV menyiarkan tentang perkiraan cuaca beberapa kota di dunia. Misalnya suhu kota Surabaya rata-rata hari ini adalah 30 derajat Celcius dengan cuaca hujan ringan. Kota Semarang 33 derajat Celcius dengan cuaca hujan sedang. Dan di Moskow sedang dalam musim dingin, memiliki suhu hampir 0 derajat Celcius. Sedangkan di Alaska juga memiliki musim dingin, namun dengan cuaca ekstrim atau temperatur dingin mencapai 23 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, hal tersebut atau besaran suhu yang kita pelajari nanti di IPA bisa itu ya, merupakan beberapa contoh bilangan dan dari data perakiraan cuaca tersebut bisa ditulis dalam bentuk tadi ya, suhu kota Surabaya 30 derajat Celcius, kota Semarang 33 derajat Celcius dan seterusnya. Ya, seperti halnya dalam pembagian zona waktu dunia, juga berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time yang menjadi standar acuan titik nol. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, inilah pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT yang menyangkut dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang menjadi dasar standar acuan titik nol waktu dunia. Maka jika di Greenwich pukul 00, kira-kira pukul berapakah di Surabaya dan Jayapura atau Papua? Tiap satuan garis-garis pada gambar mengandung arti 1 jam. Kalian bisa lihat di bawah pada gambar peta berikut atau time zones of the world. Silakan kalian lihat di situ ada titik-titik yang mengandung angka, ada positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. Oke.
Nah, kalian bisa lihat juga, kalian tentu di situ melihat gambar tebing. Nah, kalian akan melihat gambaran laut dan darat. Kira-kira dapatkah kalian mengukur tinggi daratan? Dan apakah kalian pernah mendengar pernyataan tinggi bukit itu berada 500 meter di atas permukaan laut? Menurut kalian tentang gambar laut dan darat, manakah yang menjadi titik acuan sehingga dikatakan tinggi bukit itu 500 meter di atas permukaan laut? Sebenarnya untuk menentukan letak suatu tempat digunakan permukaan laut sebagai titik acuan. Sehingga tinggi permukaan laut adalah 0 meter. Agar kita mudah dalam mengukur berapa tinggi bukit atau daratan yang hendak kita ketahui, dan untuk kedalaman laut juga menggunakan permukaan laut sebagai titik acuan, yaitu 0 meter. Oke. Ya, selain digunakan pada termometer, bilangan bulat juga digunakan pada kapal selam. Kapal selam digunakan untuk kepentingan penjagaan, perang, dan operasi-operasi penyelamatan. Oleh karena itu, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tinggi kedalaman laut. Jika di permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif. Dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya, kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut, maka ditulis negatif 10 meter.
Anak-anak, nah sekarang kita bisa lihat contoh bilangan bulat dengan garis bilangan. Kalian bisa lihat kan, ada bilangan negatif, ada bilangan positif, dan nol. Serta tanda-tandanya pada angka-angka tersebut atau pada bilangan-bilangan tersebut. Di sebelah kanan kita adalah bilangan positif. Di sebelah kiri kita adalah bilangan negatif. Dan di tengah-tengah adalah nol. Anak-anak sekalian, kalau tadi contoh bilangan bulat horizontal, sekarang maaf, kalau tadi contoh bilangan bulat dengan garis bilangan horizontal, nah sekarang kalian bisa lihat contoh bilangan bulat dengan garis bilangan vertikal. Ini ada hubungannya dengan kedalaman laut tadi ya. Di sini kita bisa lihat apa kegunaan garis bilangan bulat vertikal. Kalian bisa lihat ada titik nol di tengah, kemudian yang paling bawah itu adalah tandanya minus atau negatif. 1, negatif 2, negatif 3, semakin ke bawah semakin besar negatifnya. Begitu juga di atas nol yang tadi kita katakan di permukaan laut adalah nol, maka di atasnya itu, di atas tebing kita bisa lihat ya tadi, itu ada hubungannya, itu adalah angka-angka positif ya. Jadi semakin ke atas positifnya semakin tinggi.
Anak-anakku sekalian, kita juga bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nanti setiap materi di bilangan bulat pasti ada mengurutkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Nah, cara mengurutkan bilangan bulat adalah dimulai dari angka terbesar pada bilangan negatif. Karena semakin besar angka pada bilangan negatif, semakin kecil bilangan negatif tersebut. Kedua, bilangan negatif selalu lebih kecil dari bilangan positif dan nol. Yang terakhir, semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar, dan semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Ya, inilah contoh mengurutkan bilangan bulat. Contohnya, susunlah urutan bilangan negatif 11, 3, negatif 7, 0, negatif 2, 4, negatif 20, 10 dari yang terkecil. Maka kalian bisa jawab urutan bilangan dari yang terkecil adalah negatif 20, negatif 11, negatif 7, negatif 2, 0, 3, 4, 10. Kalau kalian mau mengurutkan dari bilangan besar ke bilangan terkecil, kalian bisa balik saja ya.
Oke. Nah, bilangan bulat terdiri dari semua bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan unsur elemen 0 diberi lambang 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini kita dapat operasikan pada sifat-sifat, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tetapi kalian sementara ini dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, inilah penjumlahan pada bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan cacah kamu tahu kan? Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. A plus B sama dengan B tambah A. Yang B, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Yang C, A tambah negatif B sama dengan A dikurang B. Sama dengan negatif B tambah A. Jika A lebih besar daripada B. Kalian tahu kan tanda lebih besar, tanda lebih kecil, atau tanda perbandingan itu. Tentu kalian sudah belajar di SD. Yang D, A ditambah negatif B sama dengan negatif B tambah A sama dengan 0. Jika A sama dengan B. Yang E, A tambah negatif B sama dengan negatif B ditambah A sama dengan negatif dalam kurung B dikurang A. Jika A lebih kecil daripada B. Nah, itulah operasi hitung pada penjumlahan bilangan bulat.
Nah, inilah sifat-sifat penjumlahan. Kalian harus tahu ya. Yang A adalah sifat tertutup, di mana jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C. Dengan C anggota bilangan bulat juga. Yang B yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, itulah operasi atau sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat pertukaran. Yang C adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Ya, ini ada contoh penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. 5 tambah negatif 3, ayo ada berapa? Kita lihat atau kita hitung dengan garis bilangan. Ada seekor bebek dari titik 0 berjalan ke arah kanan, yaitu 5 langkah atau titik 5. Ke titik 5 ya. Kemudian karena di sini negatif 3 ditambah negatif 3 ya. 5 ditambah negatif 3. Maka dia balik ke kiri karena negatif 3 ya. 3 langkah. Nah, 1, 2, 3. Maka dia ada di titik 2. Maka dari 0 ke titik 2 adalah 2 langkah. Karena masih di titik positif 2, maka hasilnya 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2.
Oke, ada soal berikutnya, masih sifat komutatif ya. Negatif 5 ditambah 2. Ya, contohnya ada seekor kepiting berada di posisi sebelah kiri titik negatif 5. Kemudian dia melangkah atau dia berjalan, dia merambat ke sebelah kanan atau ke kanan, langkah 2 langkah. Oke, maka sekarang dia berada di posisi negatif 3 atau titik 3. Maka kita bisa lihat hasilnya adalah 0 ke negatif 3 itu ada berapa langkah? Yaitu 3 langkah, tapi di sebelah kiri. Maka hasilnya negatif 3 atau negatif 5 ditambah 2 sama dengan 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Ingat ya, sifat komutatif. Kemudian soal berikutnya, negatif 3 ditambah negatif 2. Sama dengan, ayo kita hitung. Ada seekor kepiting di posisi negatif 3 atau titik negatif 3. Kemudian dia ke kiri lagi, yaitu 2 langkah. Ya, ke kiri kan negatif tuh. Jadi ditambah 2 langkah lagi ke kiri. Hasilnya kita bisa lihat, maka ada berapa langkah? Kalau dari negatif 3 ke negatif 5, maka dia berjalan ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Karena ke kiri, maka hasilnya negatif. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang pengurangan pada bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan cacah, maka pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A, B. Negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan A tambah negatif B. B, A dikurang negatif B sama dengan A tambah B. C, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Yang terakhir, negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B sama dengan A dalam kurung A tambah B. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat kita kemukakan bahwa mengurangi suatu bilangan rasional dengan bilangan rasional yang lain ekuivalen dengan menambah bilangan pertama dengan lawan atau inverse bilangan yang kedua.
Nah, anak-anakku sekalian, inilah contoh dari pengurangan bilangan bulat. 5 dikurang 2 sama dengan 5 tambah negatif 2. Nah, contohnya, lihat, ada seorang baby ya, ada baby dari titik semula ia berada, yaitu 0, berjalan ke kanan sebanyak 5 langkah. Oke, berarti dia ada di titik 5 sekarang. Kemudian dia berjalan ke kiri. Balik ya. Ke kiri itu berarti negatif. Yaitu ke kiri sebanyak 2 langkah. Maka sekarang ada di posisi mana bayi tersebut? Bayi tersebut ternyata ada di posisi 3. Nah, maka kalau kita nyatakan dari semula dia berada ada berapa langkah? Ada 3 langkah, yaitu dari 0 sampai positif 3 adalah 3 langkah. Maka 5 dikurang 2 atau sama dengan 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Contoh berikutnya, 5 dikurang negatif 2 sama dengan, yuk kita lihat, ada baby ya, dari titik 0 dia ke 5 langkah ke kanan. Kemudian dia berjalan lagi ke kiri dikurang 2. Ya kan? Nah, ada berapa langkah semuanya? Nah, kita hitung dari negatif 2 ke 5 atau 5 ke 2 ada berapa langkah? Ternyata ada 7 langkah. Oke, nah jadi 5 dikurang negatif 2 artinya 5 ditambah 2 sama dengan 7.
anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan tentang materi bilangan bulat. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dapat menelaah dengan baik yang semua Ibu berikan. Tidak menjadi penghalang di masa pandemi ini kalian untuk belajar. Kalian harus semangat menuntut ilmu supaya tercapai cita-cita kalian. Sampai di sini dulu materi bilangan bulat. Kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya. Dari Ibu, selamat belajar, stay at home. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.